Kita bisa wudhu dengan segelas air. Yang ragu, ini juga penyakit juga. Bisa kena was-was. Harus ragu dengan cukup dengan segelas air. Sederhana. Harus bisa maksudnya. Jam nggak apa-apa nggak dilepas. Karena air cincin juga nggak harus dilepas. Tayamum ya harus lepas di saat mengusap ini. Kalau wudhu nggak harus dilepas. Cuman takut jamnya rusak. Masya Allah. Dilepas jamnya enggak apa-apa. Karena jam itu bisa ditembus oleh air kan. Oke, dilepas. Biar enak. Cincin juga enggak dilepas enggak apa-apa. Ya kan? Ini dilepas kaos kaki. Enggak ada kaos kaki siram. Kaos kaki lepas. Diturunkan ininya. Biar agak tinggi. Nah ini. Biar pakai ini saja. Enggak usah pakai pakla. Biar gampang. Nah ini kan di bawah. Jadi kita harus ilmu enggak boleh ragu. Kalau mau wudhu itu biar enak itu pastikan lengan Anda itu sudah begini biar enggak kamu. Kalau mau nyingkap yang pasti aja biar enak. Ada nyingkapnya setengah-setengah. Baru setelah dibasuh turun lagi, bingung kan? Nah, ini. Singkap aja pasti bismillah. Selesai. Kan sudah ada ini ya enggak apa-apa. Pakai imamah juga bisa, asalkan wilayah wajah nanti harus kebasuh semuanya. Wilayah imamah. Cuman kalau pengen aman ya dibuka. Kopiah tok bisa begini. Cukup. Nggak enak ibu buka sekali. Biar puas, tapi biar nyantai, biar gampang. Cukup basuhnya adalah tak apa-apa ini kayaknya. Aman. Nah, gitu. Jadi cukup begini. Membasuh, bukan kalau ngusap nggak sah. Harus membasuh. Membasuh itu harus dengan air yang menggenang. Baru nanti dikatakan basuh. Air menggenang, ini menggenang. Nah, kan? Menggenang ini baru ini membasuh. Maksudnya, jangan dilepas telapaknya sampai merata. Selesai sekali dok. Sunnahnya 3 kali. Selesai sudah. Ini dok ini. Yang penting ini. Sampai selesai. Kemudian setelah itu tangan. Didahulukan tangan kanan berarti basuhin tangan kiri. Menggenang. Ini meratakan. Kalau meratakan sini boleh. Meratakan itu adalah meratakan. Yang penting jangan terlepas ini. Ada orang mengatakan, Buya jangan mengenteng-entengin. Ini tidak ngentengin, menggampangkan. Memudahkan. Masya Allah. Enggak, kalau enggak diguyur, enggak sah. Kalau hanya usap, enggak sah. Enggak ada orang membasuh muka, kecuali harus ada ngusap. Lanjutannya enggak mungkin guyuran semuanya. Coba, biarpun Anda segenggam air, biur begini, kan sudah jatuh air. Sisanya tetap meratakan. Enggak mungkin, biur begini, kecuali Anda ambil keran gede gini butuhnya. Ini ada orang aneh, kadang maksakan, dipikir gini enggak sah. Ya begini cara, mungkin lagi. Yang penting ada genangan air. Nah. Genangan air, sudah. Yang penting sampai siku. Selesai. Rambut, ini air tidak akan mustakmal. Jangan salah paham ini, santri ngantuan, air mustakmal. Yang mustakmal ini loh yang jatuh dari dagu ini. Sama ini, tetesan dari tangan waktu dipakai tadi, ini mustakmal. Kalau ini nggak mustakmal, biar diaduk pakai jempol kaki juga nggak mustakmal. Kadang-kadang orang salah paham ini repot, ngaji ngantuan tuh. Kalau yang lain ngaji dia ngliwat, pengen makan duluan, makan intip. Masalah. Jadi cukup begini. Syaratnya untuk mengusap kepala adalah mengusap rambut yang di kepala, rambut kepala yang di kepala. Terserah, mungkin seorang perempuan pakai kerudung, gini, dibuka kerudungnya, dimasukkan dari tangannya. Yang penting rambut kepala yang ada di kepala. Belakang boleh, gini misalnya. Sah, aneh. Punya depan tapi belakang, anak laki-laki. Umumnya sini, nanti apalagi kalau sempat, lagi kalau airnya banyak ya diperbanyak. Ini. Sah, selesai. Gini tak sudah sah. Gini tak paling gampangnya. Kaki gampang lagi, karena tangan dua nggak kepake, satunya nolong, satunya nyiram, gini tak. Ya selesai. Nggak habis, tinggal minum kalau mau. Selesai. Jadi selesai gini, sholat. Yang repot adalah keraguan-raguan. Tidak ada ragu kecuali karena tidak adanya ilmu. Ini sudah sah untuk apa? Jadi jangan sampai kita tidak bisa tahajudan karena habis air. Memang kamu selama ini di mana hidup? Nggak bisa. Ini di rumah pun bisa dipraktekkan. Tidak harus perjalanan di rumah. Mungkin seorang perempuan terhormat atau penakut keluar nggak bisa. Laki-laki penakut keluar di hammam, tinggal siapin satu bak,
satu gayung satu, ada gayung dua, isinya air. Yang ketiga adalah bakso. Gayung pertama buat pipis. Karena takut keluar kan. Gitu. Kemudian pakai tisu. Setelah itu wudhunya pakai selesai air. Oke, sudah selesai. Selesai. Kenapa sudah? Gitu tinggal praktekkan. Cukup kan? Jadi jangan sampai ada di antara kita itu nggak bisa wudhu karena tidak punya ilmu. Repot. Ini semua dimudahkan. Langsung sholat selesai. Tidak usah ragu setelah itu. Jangan sampai ada di antara kita nggak punya tidak bisa sholat mau itu. Termasuk masalah istinja dengan tisu tadi. Kami himbau, kenapa istinja dengan tisu? Perlu menjaga kesehatan juga di hari ini. Kalau tidak, kadang-kadang kita di tempat yang kotor. Sebab ada penyakit nular kayak kudis, ya kan? Kudis menular. Maka dari itu, ayo kita punya ilmu, maka dengan ilmu itu akan mudah kita untuk menyelesaikan permasalahan urusan ibadah. Seperti itu insya Allah. Selesai wudhunya, terus apa lagi? Mandi besar juga begitu, kalau mandi besar. Mandi besar itu nggak usah pakai sampo juga sah. Kalau kerannya di atas tinggal nyalain, selesai. Nggak pakai sampo, cuman gatelan, gitu aja, kepala. Kami darurat, kadang-kadang kita pengen sholat subuh, cepet-cepet ibu-ibu selesai headnya jam 4, sementara subuhnya 4-5 menit. Mandi, biur, langsung sholat isya. Jangan sampai kita ini karena kebodohan. Adapun masalah kesempurnaan nanti setelah itu ya keramas yang benar deh. Yang penting untuk bisa untuk melakukan sholat seperti itu. Semoga Allah mudahkan semuanya. Ini kami hadirkan untuk kemudahan-kemudahan. Jangan sampai ada di antara kita tidak melakukan sholat. Terus membiasakan hidup dengan air, dengan wudhu. Dan juga tolonglah biarpun kita di kolam. Jangan boros kalau wudhu. Kalau normal 3 kali. 3 kali. Selain rambut kalau disunahkan, dianjurkan tadi, kalau madhab Syafi'i gini toh, madhab Hanafi sepertiga atau seubun-ubun. Kalau madhab Malik basahin semuanya, celupin semuanya gini. Kalau kita sunahnya nanti gini, tuh, bolak-balik. Tapi kalau enggak ya cukup, ini sudah selesai supaya enggak repot. Itu saja insya Allah para pemirsa dimanapun Anda berada. Setelah itu jangan sampai ada di antara kita kesusahan untuk termasuk, ini masalah haji kan, di atas pesawat. Anda kan punya jatah air kemasan sebegini. Masa nggak bisa wudhu? Masya Allah. Wudhunya langsung di situ ada wastafel di dalam, supaya nggak ngabisin air pesawat kan? Masya Allah. Ada airnya kalau segini, kalau Anda punya wudhu, nggak ganggu orang, bisa wudhu. Bisa dituangin di klosetnya tadi, bisa.